Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 4A subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja anak-anak, kita buka pembelajaran ketiga. Sejak kamu bangun tidur, kamu selalu mendengar berbagai bunyi atau suara. Ada yang jelas terdengar oleh kamu, ada juga yang sayup-sayup saja terdengar, ada juga yang keras sehingga telinga kamu merasa sakit. Terkadang anak-anak, kamu bisa dengan cepat menentukan sumber bunyi atau asal suara yang kamu terdengar. Contoh seperti suara ini, suara apa ya? Apa ayo anak-anak? Pasti pintu. Ya, benar, jawabannya pintu. Anak-anak, langsung saja bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Anak-anak, ternyata bunyi yang dihasilkan berbagai benda ternyata ada yang kuat, lemah, melengking, atau bernada rendah. Anak-anak, ternyata kelelawar menggunakan bunyi ultrasonik saat terbang dan untuk mencari makan. Anak-anak, ternyata bunyi memiliki sifat dapat merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi memiliki sifat dapat merambat melalui benda padat. Bagaimana bunyi ini dapat merambat pada benda padat? Ada yang tahu? Ya, kita dapat mengetahuinya melalui percobaan membuat mainan telepon. Yang kedua anak-anak, ada bunyi merambat melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair ketika dua batu diadukan di dalam air. Bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Ada sifat bunyi yang dapat merambat di dalam air dan dimanfaatkan oleh ikan paus dan lumba-lumba. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahkan ikan paus dapat mengeluarkan suaranya yang dapat ditangkap ikan paus lainnya sejauh ratusan kilometer anak-anak. Yang ketiga anak-anak, ada bunyi merambat melalui benda gas. Kita dapat mendengar suara orang yang berbicara dan burung yang berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Hal ini menunjukkan bahwa suara dapat merambat melalui udara. Anak-anak, di Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. Meskipun begitu, kita tetap harus bisa bekerja sama membantu sesama. Kenapa? Karena di Indonesia kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jiwa. Anak-anak, dalam bekerja sama kita juga harus saling menghargai. Karena jika saling menghargai, maka akan menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Sikap menghargai adalah sikap toleransi sesama umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah belajar tematik 4A subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Semoga bermanfaat.
Sebelum Mister akhiri, Mister akan ngasih tugas. Untuk tugas pertama ada di halaman 23. Cermati, mengamati. Dan yang kedua di halaman 32, kamu bisa tulis di situ ada sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Cukup sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.